Hani. Kalau boleh tahu, Hani ini eh, sudah menentukan jurusan atau universitas yang ingin ditempuh setelah SMA? Kalau universitas mungkin ambilnya di daerah Makassar aja ya. Cuman untuk jurusan secara spesifik saya kurang tahu mau lanjut di bagian mana. Tapi untuk orang tua sendiri menyarankan saya untuk ambil di bagian kesehatan, terutama di pendidikan dokter. Kedokteran, oh begitu. Tapi kalau ini kan keinginannya orang tua, apakah Hani sudah sepakat dengan orang tua atau bagaimana? Tapi memang Hani memang tertarik dengan kesehatan begitu. Kalau kesehatan sebenarnya saya yakin ada beberapa dari diri saya yang kurang mampu untuk melanjutkan di pendidikan dokter tersebut seperti keinginan orang tua. Tapi kalau dari saya saya minat di hal yang lain sepertinya. Iya kan tadi saya lihat hobinya, cita-citanya pengusaha, hobinya fotografer. Tapi ini kan ada keinginan dari Hani ingin menjadi ingin menjadi bagian dari kesehatan, baik itu kedokteran, bidan maupun farmasi, itu kan semua kesehatan. Kalau orang tuanya Hani menyarankan masuk di jurusan kedokteran itu kedokteran umum atau bagaimana? Kedokteran umum. Rencananya Hani nanti kuliah di mana? Di Universitas Hasanuddin Unhas. di Unhas. Oh iya, baik. Sebelum kita menentukan apa yang akan kita ini kan kita mau tahu jurusan yang tepat untuk Hani nanti ke depan, baik itu dari orang tua. Ini kan kita sementara ingin tahu hasil yang lebih kompeten di mana. Jadi ada beberapa, ini ada alat tes NIB ini. Kalau boleh saya minta tolong di kolom A ini tulis urutkan ini mana pekerjaan yang paling Hani suka dari nomor 1 sampai nomor 12. Kita urutkan. Kalau misalkan ingin jadi dokter nomor 1, yang paling tidak disuka itu nomor 12. Coba kita urutkan. Untuk wartawan ini semacam wartawan begitu ya? Yang paling kita suka kita kasih nilai di nomor 1. Yang tidak paling kita suka kita kasih nilai 12. Jadi berurut. Kalau paling gampangnya kita tulis dulu 3 yang pertama paling kita suka. Untuk 1, 2, 3 nya 4, 5, 6. Coba sekali lagi kita ini ada beberapa tahap yang A sampai D. Ini diisi mulai dari seperti tadi, yang paling kita suka kita kasih nilai nomor 1, yang paling tidak kita suka di nomor 12 ya, dari B.
Mas, berarti saya teruskan sampai yang ini. Iya. Tapi menurutnya Hani, ketika orang tuanya yang memberikan petunjuk bahwa Hani diputuskan untuk memasuki dunia maksudnya perkuliahan jurusan kedokteran, itu bagaimana pendapatnya? Jujur saya merasa kayak mereka kurang tahu tentang diri saya gitu. Kayak saya punya minat yang lain dan saya masih ingin eksplor yang lain, tapi ketika disampaikan kayak kamu harus masuk kedokteran karena itu yang paling menjamin, saya rasa mungkin agak salah ya mengingat apa yang terjadi sekarang. Dan saya rasa di luar itu masih banyak cita-cita ataupun pekerjaan yang menurutku tidak kalah keren dari dokter gitu. Dan itulah pokoknya. Jadi kayak kenapa harus kedokteran gitu. Jadi apakah Hani pernah kayak bilang sama orang tua, saya tidak mau di bagian ini kedokteran, saya minatnya di jurusan lain? Ya, Bagaimana? Terus bagaimana pendapat orang tua? Pendapat orang tua awalnya ketika saya sampaikan hal tersebut sempat ada di kayak mereka menerima, oh iya enggak apa-apa, kami dukung. Namun entah karena apa, saya juga lupa, tiba-tiba saya dipanggil lagi dan diminta untuk kayaknya karena mendekati pendaftaran kuliah mau mendekati, dibilang kayak baiknya ambil saja kedokteran begitu, pendidikan dokter supaya bisa begini dan kayak padahal di situ saya sudah mulai melirik-lirik jurusan-jurusan yang lain, tapi pas dibilang kayak kamu harus kedokteran, ambil kedokteran, kayak apa ya, saya kayak kurang diberikan kesempatan untuk memilih. Jadi selain kedokteran ada tidak jurusan lain yang atau mendaftar di tempat lain atau memang cuma satu? Kebetulan kemarin saya ingin mendaftar di univ di luar Makassar, di IPB, cuman karena pas saya memberitahukan kalau itu lokasinya ternyata di luar Makassar, sekali lagi orang tua tidak setuju. Oh iya. Di sini kita lihat nanti apa yang pas untuk Hani. Kalau dilihat dari nomor sini, kedokteran di nomor 9. Iya. Saya punya apa, karena orang tua saya sendiri sebenarnya dokter. Oh iya. Ibu ya yang dokter, dan waktu kecil saya sudah merasakan peliknya menjadi dokter begitu, seperti karena ibu saya hanya sebatas dokter umum gitu. Makanya gajinya tidak menentu, dia juga harus kerja sangat keras dan dia sedikit waktu di rumah, dan itu saya pikir kayak kenapa saya harus menjadi dokter melihat apa yang sudah dialami ibu saya gitu. Jadi kayak mending saya tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau kayak saya tidak ingin menjadi seperti ibu saya begitu ya, kayak kerja terlalu keras sampai tidak punya waktu di rumah. Makanya saya pikir saya ingin sekali menghindari kedokteran. Oh iya. Oh berarti ibunya dokter. Jadi pada saat Hani waktu kecil, Hani bagaimana bisa diceritakan waktu Hani kecil itu seperti apa dengan memiliki orang tua dokter? Mungkin sibuk ya keduanya, terutama abis saya itu ayah saya belum punya pekerjaan yang tetap, jadi dia merantau. Kemudian ibu saya juga dia kerjanya bahkan sampai di 3 tempat sekaligus sebagai dokter, sehingga hari-harinya itu sangat padat dan saya itu jadi jarang melihat kedua orang tua lah. Dan saya dititip di kakek nenek, bahkan saya besar 6 tahun itu dirawat kakek nenek selama SD. Dan karena itu
kayak ini mungkin saya ingin menghindari kedokteran, melihat itu semua sibuknya, padatnya jadwalnya yang sampai tidak punya waktu untuk saya di rumah gitu. Oh iya, iya. Oh jadi itu penyebabnya sehingga Hani kayak tidak ingin jadi dokter karena menghindari apa-apa yang ibunya Hani yang pernah lalui selama ini. Sibuk, itu kan jelas dokter sibuk sekali, tidak ada hari-hari lebaran apa gitu. Yang jelas kalau ada yang darurat pasti pergi. Oh iya. Bahkan kadang kalau misalnya sudah mendekati event 17-an ya kan biasa ada namanya paskibra. Nah, bisa ibu saya yang menemani bahkan sampai keluar kota. Jadi kayak tidak ada lagi waktu di rumah karena mungkin harus pergi keluar kota sepekan atau bahkan lebih gitu sebagai tenaga kesehatan untuk paskibra. Menurut Hani sendiri, Hani mampu tidak menjadi dokter? Saya sendiri meragukan. Mengingat saya untuk mungkin mapel-mapel yang dibutuhkan selama kedokteran itu mungkin kan berkaitan dengan kimia, dan setelah saya jalani di SMA maupun SMP itu saya rasa kemampuan saya itu bukan di kimia atau segala hal yang berkaitan dengan hitung-hitungan seperti matematika atau fisika, meskipun ternyata saya punya minat hitung-hitungan itu di ekonomi. Ekonomi karena saya rasa ini realistis menghitungnya. Kayak kita menghitung uang begitu, tapi pas di kimia kayak apa yang mau kenapa kita harus menghitung ini. Tapi kalau di ekonomi saya rasa oh nanti kan saya akan berhadapan dengan uang, terserah pekerjaan saya ke depannya nanti apa, tapi apapun orang itu pasti akan berhadapan dengan uang di hidupnya. Makanya saya rasa oh saya menyukai ekonomi karena saya menghitung sesuatu yang saya rasa realistis begitu. Bapaknya Hani kerja apa? Kebetulan ayah saya kerja di instansi pemerintahan di DPRD Makassar. Ya. Ibunya tadi dokter, iya. Dokter di mana? Untuk sekarang sejak saya pindah ke Makassar, kan sebelumnya saya di Bontang ya. Nah ibu saya kerja selama saya SD 6 tahun kerja sebagai dokter, dan ketika saya pindah ke sini itu beliau berhenti. Oh sekarang sudah berhenti sudah jadi ibu rumah tangga sekarang. Tapi sangat disayangkan sebenarnya ketika dia sudah berhenti tuh saya sudah besar gitu. Harusnya lebih banyak waktunya ketika saya kecil, jadi kayak aduh sedihnya deh. Bagaimana perasaannya Hani selama ibu bekerja? Sebenarnya kayak sedih kadang, kayak mungkin event-event besar itu kurang bisa dihadiri sama ibu, atau kayak liburan itu harusnya kita di saat teman-teman lain jalan-jalan ya, saya justru di rumah paling nonton TV sama kakek nenek, dan tidak ada orang tua buat pergi jalan-jalan. Terus kadang juga kalau misalnya ada biasa pasar malam ya, itu kan harusnya kadang perginya sama orang tua, cuman orang tua tuh kalau punya waktu tuh sangat-sangat susah, jadi antara perginya yang sangat sebentar sekali durasinya atau ya sudah tidak pergi gitu, susah cari waktunya. Jadi dari kecil sampai umur berapa Hani merasa kayak kehilangan sosok ibu karena ibu bekerja? Sampai mungkin kelas 6 kali ya, karena itu kan ibu masih full bekerja sebagai dokter. Dan pas SMP ketika saya sudah kembali tinggal sama orang tua, karena saya pindah ke Makassar, dan itu baik ayah ibu itu sudah tinggal satu rumah, tapi di situ rasanya saya masih kayak jauh gitu, karena
selama ini kan saya dirawat sama kakek nenek gitu. Tapi pas SMP meskipun sudah tinggal satu rumah, saya masih merasa kayak masih belum dekat begitu ya, karena ya dengan background yang dulu sering ditinggal di rumah sama kakek nenek. Bagaimana menurutnya Hani tentang ibu? Ibu apa ini Kak, secara apa ini? Secara personalnya. Personal, ya banyak hal yang bisa dipelajari dari ibu sebenarnya ya, karena kadang beliau menceritakan betapa susah perjuangannya dulu beliau untuk masuk perkuliahan, Betul. sekolah. Di zamannya mereka itu sangat susah kan, apalagi tes-tesnya dan akses yang terbatas, tidak seperti sekarang. Jadi itu jadi dorongan tersendiri kayak ya sebenarnya saya juga harus bisa seperti ibu, tapi dalam hal yang kayak semangat untuk belajar. Tapi untuk hal yang seperti saya masuk kedokteran seperti ibu, saya rasa kayak tidak dulu deh. Ya, cuman ibu memang punya sosok seperti sebenarnya lembut, dan dia pantang menyerah juga, bisa dibilang pantang menyerah, sangat bekerja keras juga. Makanya beliau mampu gitu kerja di 3 tempat sekaligus. Bukannya ibunya yang tidak mau hadir, cuman karena tuntutan pekerjaan sehingga hanya dititip sama nenek. Dan memang saat itu kan posisi Arya itu belum punya pekerjaan tetap, makanya yang membantu untuk mendapatkan penghasilan juga ibu. Makanya sampai harus bekerja sangat keras. Dilihat dari pilihannya, Hani memang suka ya yang kayak seni dan juga akuntansi. Ya, karena saya baru selesai minat begitu. Kebetulan kemarin waktu belajar selama pembelajaran ekonomi, mungkin saya merasa kayak ini yang paling dekat dengan kehidupan, kayak menghitung inflasi. Jadi kita bisa memperkirakan harga naik turunnya harga begitu. Terus kita belajar cara memanage keuangan dengan adanya akuntansi kan. Sebenarnya kita tahu begini ternyata dalam menjalankan sebuah perusahaan, ternyata ini yang ada di balik perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan ini sangat menarik menurut saya, jadi kayak menyenangkan.
sudah benar ya. Ya. Ingat kembali dari kali saya minta tolong di sini ditulis 3 pekerjaan yang paling Hani suka di sini, baik yang ada dalam kolom sini atau yang tidak ada. Aku sampai modal yang paling saya suka, sebenarnya saya pengen jadi semacam fotografer untuk untuk jurnalis yang besok menyediakan foto-foto untuk berita. Karena sangat sesuai dengan hobi saya. Oh iya iya. Foto, kayaknya saya sempat search namanya foto jurnalis yang menyediakan foto-foto untuk berita atau semacam kayak foto-foto di TKP atau kayak tempat-tempat kerusuhan dan memotret begitu. Kenapa bisa Hani tertarik sama yang seperti itu? Karena pertama mungkin karena kakek kan dia sering menonton berita. Jadi saya lumayan tertarik dengan isu-isu atau berita-berita yang semakin terjadi semakin hari itu. Terus semakin besar juga tiba-tiba saya menemukan minat saya itu di fotografi. Dan saya rasa seandainya 2 hal ini digabungkan akan jadi sesuatu yang sangat keren begitu. Dekat dengan masyarakat, terutama kayak berita-berita, dan saya juga bisa mengabadikan sesuatu kan lewat karya gitu. Terus yang kedua mungkin desain grafis sebenarnya. Desain grafis. Grafis sama pengusaha. Iya. Kebetulan kemarin selama SMA saya bikin usaha sendiri. Kalau boleh tahu usaha apa? Usaha kue sus yang ada krimnya di dalam kan. Yang bikin siapa? Saya sendiri. Wih keren. Iya, makanya saya merasa kayak sebenarnya kayaknya saya bisa deh untuk berjualan begitu. Cuman semakin kesini kayaknya ada masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk jualan juga, jadi begitu. Iya.